Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah cerita kutukan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Nondia tidak mau sarapan dulu. Nondia belum sarapan sejak tadi. Laila mencoba membujuk. Sejujurnya Laila merasa tidak enak pada dia karena dirinya harus ikut menyembunyikan yang seharusnya dia ketahui. Ia menyadari bahwa dia kini sedang menjaga jarak setelah mendapat jawaban dari Eman. Ia kenal betul dengan dia. Dia tahu bahwa dia tidak bisa diperlakukan keras oleh seseorang. Semakin keras perlakuannya dia terima, maka dia akan semakin menjauh. Aku tidak lapar, Bule. Nanti saja aku makan di rumah setelah pulang jalan-jalan, jawab dia setelah selesai memakai sepatunya. Nondia tidak mau ditemani. Aku akan mandi dulu dan siap-siap jika Non mau menunggu, tawar Rifki. Tidak usah, Mas. Aku pergi sendiri. Aku sudah dewasa dan tidak perlu dikhawatirkan akan hilang seperti anak kecil. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Pamit dia. Waalaikumsalam. Jawab Laila dan Fikri kompak. Dia segera keluar dari rumah karena taksi online yang dipesannya sudah menunggu. Eman tampak sedang berbicara dengan Rusdi sehingga tidak mengetahui bahwa dia keluar dari rumah. Fikri sendiri langsung mencoba melacak perjalanan yang dituju oleh dia. Namun sayangnya, dia ternyata mematikan ponselnya sehingga tidak bisa dilacak oleh Fikri. Hal itu tentu saja membuat Fikri kesal setengah mati. Padahal tanpa Fikri tahu, dia memang tidak membawa ponselnya yang kemarin sudah ditanamkan aplikasi pelacak oleh pria itu. Perjalanan yang dia tempuh untuk tiba di tempat tujuan hanya menghabiskan waktu kurang dari 30 menit. Dia segera turun dari taksi online setelah membayar ongkos perjalanan. Langkah wanita itu kini tertuju pada sebuah cafe shop bernama Folk Cafe. Tempat itu adalah coffee shop yang disepakati menjadi tempat bertemu dengan orang yang ia tuju. Dia sengaja memilih tempat paling cocok di cafe shop tersebut. Seorang pelayan mendekat sambil membawakan daftar menu. Orang yang dituju oleh dia datang tak lama kemudian, tepat saat dia masih memilih menu-menu. "Heidi, sudah lama menunggu?" tanya Zainal. Dia pun tersenyum ketika melihat Zainal di hadapannya. "Hai Mas, aku baru saja tiba. Ini mau pilih menu, soalnya belum sarapan di rumah," jawab dia. Belum sarapan? Ini sudah jam 10, Di. Cepatlah pilih menunya, biar perutmu bisa segera terisi. Kamu bikin aku jadi was-was saja, ujar Zainal sambil memperlihatkan kekhawatirannya. Dia pun segera menunjuk menu yang diinginkan agar pelayan bisa segera mencatatnya. Setelah itu, Zainal juga ikut memesan. Namun hanya kopi saja yang dipesan oleh pria itu tanpa ada makanan. Setelah pelayan pergi dari hadapan mereka, Zainal pun kembali menatap ke arah dia. "Jadi, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Dan kenapa kamu memilih menanyakan padaku, bukan kepada Fikri atau Deden?" Dia kembali tersenyum sambil menghela nafasnya perlahan-lahan. Dia terlihat sedang mencoba menahan sesuatu di dalam hatinya. Meski hatinya sendiri sudah lama berontak akibat merasa penasaran. Zainal kini bisa melihat kalau dia sedang merasa sedikit tertekan dengan kehidupannya sendiri. Wanita itu memang selalu tersenyum di depan siapapun, namun di balik semuanya ada hal berat yang dia tanggung dan harus dia hadapi.
Hal itulah yang membuat Zainal tidak mampu merahasiakan apapun dari dia sejak kemarin. Meski Fikri akan marah padanya, ia jelas akan lebih memilih untuk jujur pada dia demi membantu meringankan beban hidup wanita itu. Aku rasa Mas Zain sudah tahu tentang alasan kenapa aku tidak bertanya-tanya pada Mas Fikri. Mas Fikri lebih jelas tidak akan memberitahu aku jawabannya. Dia justru akan mencoba menghalang-halangi dan mencoba menghentikan keinginanku dengan cara apapun. Sementara Mas Deden benar adanya bahwa dia mungkin bisa memberiku jawaban atas pertanyaan yang aku ajukan. Tapi karena dia terlalu sering khawatir ketika aku berhadapan dengan makhluk halus, maka pada akhirnya dia pasti akan memilih yang Mas Fikri lakukan. Dia akan ikut menutupi rahasia keluargaku yang ingin sekali aku ketahui. Zainal pun menganggukkan kepalanya, bertanda bahwa ia memang sudah tahu kalau hal itulah yang akan terjadi kepadanya. Maka dari itulah, aku memilih untuk mencari tahu Mas Zain. Aku yakin Mas Zain tidak akan membuat tersesat, persis seperti dulu, ketika aku salah mengambil jalan menuju rumah dan hanya berputar-putar di kebun bambu. Kalau Mas Zain tidak menuntunku sampai ke rumah, maka aku mungkin tidak akan bisa pulang malam itu, ujar dia yang masih mengingat kenangan masa kecilnya. Ya mana mungkin aku nggak mengantarmu pulang kan? Aku nggak mau dijuluki sebagai manusia paling jahat oleh siapapun. Karena aku melihat keberadaanmu yang kebingungan, tentu saja aku langsung mendekat dan mengantarmu pulang. Lagian saat itu aku takut kamu digondol oleh wewe gombel yang kata warga dan sering warawiri di kebun bambu itu, balas Zainal. Sekarang kebun bambu di dekat rumah Mas Zainal masih ada. Dia ingin tahu. Sudah nggak ada, sudah lama diratakan oleh developer dan dibangun perumahan. Wah, berarti wewe gombel yang dulu tinggal di kebun bambu itu sekarang jadi gelandangan dong. Zainal ternganga usai mendengar apa yang dia katakan. Pelayan datang membawa pesan makanan tak lama kemudian. Hal itu membuat Zainal tidak bisa menceramai ucapan dia soal wewe gombel di kebun bambu dekat rumahku dulu. Dia langsung menyantap makanannya yang dipesannya karena sudah benar-benar merasa lapar. Zainal sendiri meminum pelan-pelan kopinya yang masih panas. Tadi pagi aku mendapat serangan 2 kali dari makhluk halus yang ternyata selama ini terdiam di gudang. Aku pingsan dan Mas Fikri yang menemukan diriku di sana. Saat tengah tidak sadarkan diri itulah aku memimpikan sesuatu. Dalam mimpi itu, aku melihat almarhumah kakek dan almarhumah nenekku tengah berdebat dengan seseorang. Aku tidak melihat jelas wajah orang itu, tapi aku mendengar kalau almarhum kakekku memanggil Sutomo Wardana. Saat aku sadar dari pingsan, aku langsung bertanya Mas Fikri soal itu Sutomo Wardana, tapi bukan jawaban yang aku dapatkan, melainkan ucapan tegas dari Pak Eman soal mereka yang akan memegang rahasia keluarga Prawira tanpa memberitahu aku, tutur dia. Zainal mendengarkan dengan seksama sambil menilai ia mendengarkan sebelum memberikan masukan ataupun nasihat kepada dia. Oh ya, saat di gudang tadi aku kembali menemukan kalung milik almarhumah ibuku. Ini dia. Dia menunjukkan kalung yang dipakainya kepada Zainal. Aku masih ingat kalau dulu almarhumah nenekku memaksa almarhumah ibuku untuk melepaskan kalung ini. Meski tahu kalung ini adalah hadiah istimewa pemberian dari almarhumah ayahku. Aku tidak tahu alasannya apa, sehingga nenek meminta ibu melepaskan kalung ini dengan nada begitu marah. Lalu saat kami menemukannya, kami pun berinisiatif untuk memakainya karena merasa tidak ada yang berani melarangmu. Benar begitu, tebak Zainal seakan bisa membaca pikiran si dia. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya.